Namaku Ardi, usia 34 tahun. Sudah 5 tahun aku menikah dengan Rina, perempuan yang dulu kuperjuangkan mati-matian karena restu orang tuanya tak mudah kudapatkan. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Bukan rumah besar, tapi cukup hangat untuk ditinggali bertiga. Ya, bertiga. Sejak ayah mertua meninggal 2 tahun lalu karena serangan jantung mendadak, ibu mertua Bu Ratna tinggal bersama kami. Awalnya hanya sementara, sampai beliau merasa lebih kuat dan siap tinggal sendiri lagi. Tapi waktu berjalan dan keadaan membuat semuanya berubah. Rumah kecil kami akhirnya menjadi tempat beliau menggantungkan hari tuanya. Bu Ratna kini berusia 56 tahun. Rambutnya mulai dipenuhi uban yang selalu ia ikat rapi ke belakang. Wajahnya masih menyisakan kecantikan masa mudanya, meski guratan halus di sekitar mata dan pipinya tak bisa lagi disembunyikan. Beliau tipe perempuan yang tenang, jarang berbicara keras, dan selalu mengalah. Sejak suaminya meninggal, ia semakin pendiam. Rina bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan swasta. Jam kerjanya padat, berangkat pukul pagi dan baru pulang menjelang maghrib. Sementara aku bekerja sebagai freelancer desain grafis, yang artinya lebih sering di rumah. Kadang aku merasa beruntung, karena bisa bekerja dari mana saja. Tapi di sisi lain, ada waktu-waktu panjang yang harus kuhabiskan di dalam rumah dengan suasana yang sangat sepi. Rumah kami tidak luas, hanya 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu kecil yang menyatu dengan ruang makan, dan dapur sederhana di belakang. Pintu depan langsung menghadap jalan kecil di kompleks perumahan yang tak terlalu ramai. Jika pagi hari, suara motor dan pedagang sayur masih terdengar, tapi setelah siang menjelang suasana berubah sunyi. Biasanya pagi hari terasa normal. Rina sibuk bersiap kerja. Bu Ratna memasak di dapur, dan aku mengecek email klien. Ada percakapan ringan tentang menu makan siang atau cucian yang belum diangkat. Semua terlihat seperti keluarga kecil yang biasa saja. Namun setelah Rina berangkat, suasana berubah drastis. Rumah mendadak terasa lebih lengang. Hanya suara kipas angin atau televisi yang menemani. Kadang Bu Ratna menonton sinetron siang. Kadang hanya duduk diam memandangi halaman kecil di depan rumah. Aku dan Bu Ratna sebenarnya tidak pernah punya masalah. Hubungan kami cukup baik, meski tidak terlalu dekat. Beliau memanggilku Ardi dengan nada lembut. Aku memanggilnya Bu, seperti seharusnya. Tidak pernah ada percakapan yang terlalu dalam. Kami seperti 2 orang dewasa yang saling menjaga jarak dengan sopan. Namun akhir-akhir ini aku mulai menyadari sesuatu. Daya ingat Bu Ratna mulai menurun. Beliau sering lupa meletakkan kunci, lupa mematikan kompor, atau lupa apakah pintu sudah dikunci atau belum. Rina pernah mengeluh pelan padaku. Kayaknya ibu makin sering pelupa ya. Aku hanya mengangguk. Kami menganggap itu hal wajar karena usia. Hari itu seperti biasa, Rina sudah berangkat kerja sejak pagi. Ia sempat mencium tanganku sebelum pergi. "Jangan lupa makan siang ya," katanya. Aku tersenyum dan mengangguk. Sekitar pukul 11 siang, aku baru saja menyelesaikan meeting online dengan klien. Aku keluar dari kamar sambil meregangkan badan. Rumah terasa sangat sepi. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara peralatan dapur. Aku melangkah ke ruang tamu dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Pintu depan hanya tertutup, tapi tidak terkunci. Sedikit terbuka. Bahkan dari celah itu, cahaya matahari masuk membentuk garis tipis di lantai keramik. Udara siang yang panas perlahan masuk ke dalam rumah. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Aku tahu kompleks ini relatif aman, tapi tetap saja, rumah dalam keadaan tidak terkunci di siang hari bukan hal yang sepele. "Bu," panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku melangkah ke dapur dan melihat Bu Ratna sedang berdiri di depan kompor, mengaduk sesuatu di wajan. Aroma bawang goreng tercium samar. "Ibu," kataku lagi, kali ini lebih jelas. "Pintunya belum dikunci." Beliau menoleh cepat. Wajahnya terlihat sedikit terkejut. "Belum ya?" tanyanya. Suaranya terdengar ragu. Aku menggeleng pelan. "Belum, Bu." Beliau mematikan kompor, lalu berjalan pelan menuju ruang tamu. Saat melihat pintu yang memang hanya tertutup tanpa kunci, ekspresinya berubah panik. "Ya ampun, Ibu lupa lagi." Nada suaranya terdengar bersalah. Ada sedikit getaran di dalamnya. Aku langsung mengunci pintu dan memastikan gagangnya benar-benar terkunci rapat. Setelah itu aku menoleh pada beliau. "Gak apa-apa, Bu. Untung saya lihat." Beliau tersenyum kecil, tapi senyum itu terlihat lelah. "Maaf ya, Di. Akhir-akhir ini Ibu sering lupa."
Aku mengangguk, mencoba terlihat biasa saja. Tapi entah kenapa sejak momen itu suasana rumah terasa berbeda. Rumah yang biasanya hanya sepi, kini terasa terlalu sepi. Hanya ada aku dan Bu Ratna di dalamnya. Siang itu matahari bersinar terik di luar. Tidak ada suara tetangga. Tidak ada kendaraan lewat. Kompleks seperti tertidur dalam panasnya siang. Aku duduk di kursi ruang tamu. Bu Ratna duduk di sofa di jauh dariku. Jarak kami mungkin hanya 2 meter. Tapi entah kenapa jarak itu terasa jauh sekaligus dekat. Kami jarang benar-benar berdua dalam keadaan setenang ini. Biasanya selalu ada Rina di antara kami, sebagai penghubung, sebagai penyeimbang suasana. Kini, tidak ada siapa-siapa selain kami. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar menyadari betapa sunyinya rumah ini ketika hanya dihuni 2 orang dengan pikiran masing-masing. Aku tak tahu bahwa siang yang tampak biasa itu perlahan akan menjadi awal dari ujian yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sebuah ujian yang bukan datang dari luar rumah, melainkan dari dalam diriku sendiri. Setelah memastikan pintu benar-benar terkunci, aku kembali duduk di kursi ruang tamu. Bu Ratna masih berdiri beberapa detik di dekat pintu, seolah sedang memastikan dirinya tidak salah lagi. Tangannya menggenggam ujung kerudungnya dengan gelisah. "Akhir-akhir ini ibu memang sering lupa ya," ucapnya lirih. Lebih seperti berbicara pada diri sendiri. Aku berusaha tersenyum ringan. "Namanya juga faktor usia, Bu. Wajar kok." Beliau mengangguk pelan lalu kembali ke dapur. Aku masih duduk di ruang tamu, tapi pikiranku tidak lagi setenang tadi. Entah kenapa, kejadian kecil itu meninggalkan kesan berbeda di hatiku. Rumah terasa semakin sunyi. Biasanya televisi menyala menemani siang, tapi hari itu tidak. Tidak ada suara sinetron, tidak ada suara tawa penonton rekaman, tidak ada suara iklan. Hanya suara kipas angin yang berputar lambat dan sesekali bunyi sendok beradu dengan wajan dari dapur. Aku mencoba kembali fokus pada pekerjaanku. Laptopku buka lagi, email klien ku baca ulang, tapi konsentrasiku buyar. Bayanganku kembali pada pintu yang tadi tak terkunci. Bagaimana kalau ada orang asing masuk? Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada Bu Ratna saat aku sedang memakai headset dan tak mendengar apapun? Perasaan tanggung jawab tiba-tiba muncul lebih besar dari biasanya. Mungkin karena untuk pertama kalinya aku benar-benar menyadari, saat Rina bekerja, akulah satu-satunya laki-laki dewasa di rumah ini. Aku berdiri dan berjalan ke dapur. "Bu, masak apa?" Tanyaku sekedar membuka percakapan. "Sambil goreng kentang." "Rina suka," jawabnya sambil tersenyum kecil. Aku mengangguk melihat beliau memasak dengan gerakan pelan dan hati-hati. Ada rasa iba di dadaku. Sejak ayah mertua meninggal, Bu Ratna seperti kehilangan separuh semangat hidupnya. Ia tetap menjalani hari, tapi tidak lagi dengan cahaya yang sama di matanya. "Bu, nggak capek?" tanyaku lagi. "Capek sih, biasa saja. Kalau di rumah terus malah tambah capek mikir," jawabnya pelan. Kalimat itu membuatku terdiam. Tambah capek mikir. Mungkin selama ini aku tak benar-benar memahami apa yang beliau rasakan. Tinggal bersama anak dan menantu bukan hal yang mudah. Ada perasaan sungkan, takut merepotkan, takut dianggap beban. Aku menarik kursi kecil dan duduk di dekat meja dapur. Untuk pertama kalinya aku benar-benar duduk cukup lama hanya berdua dengannya, tanpa Rina. "Ibu kangen Bapak?" tanyaku hati-hati. Tangan Bu Ratna berhenti sejenak mengaduk masakan. Wajahnya menunduk. "Setiap hari," jawabnya lirih. Suasana mendadak berubah sendu. Aku merasa seperti memasuki wilayah yang selama ini tak pernah kusentuh. Ada sisi rapuh dalam dirinya yang jarang terlihat. Beliau melanjutkan, "Kadang kalau malam ibu masih refleks mau panggil almarhum, lupa kalau sekarang sudah sendiri." Kalimat itu menggantung di udara. Aku merasakan empati yang dalam. Namun bersamaan dengan itu, muncul juga perasaan lain yang sulit kujelaskan. Perasaan iba bercampur dengan kedekatan yang mulai terasa berbeda. Aku segera berdiri. "Saya ambil minum dulu, Bu." Aku menuju kulkas mencoba menenangkan pikiran yang mulai tak karuan. Kenapa suasana terasa begitu intim, padahal kami hanya berbincang biasa? Saat aku kembali, beliau sudah duduk di kursi dapur. Wajahnya terlihat lebih tenang, tapi matanya sedikit sembab. "Ibu minta maaf ya kalau sering lupa kunci pintu," katanya tiba-tiba. Aku terkejut. "Loh, Bu, itu hal kecil buat saya."
Mungkin kecil, tapi kalau sampai kenapa-kenapa, ibu yang salah. Nada suaranya penuh rasa bersalah. Ada ketakutan di sana. Ketakutan menjadi beban. Aku duduk kembali. Bu, jangan bilang begitu. Ini rumah kita bersama. Kalimat itu keluar spontan. Dan setelah mengucapkannya, aku baru sadar bahwa suasana benar-benar berubah. Jarak yang dulu terasa formal kini mulai mencair. Rumah yang sepi itu seolah memperbesar setiap emosi di luar. Matahari semakin terik. Jalan kompleks tampak kosong. Tidak ada suara motor lewat. Tidak ada suara anak-anak bermain. Hanya aku dan Bu Ratna. Beliau bangkit berdiri hendak mengambil piring di rak atas. Tanpa sadar, aku juga berdiri, membantu. Saat aku mengulurkan tangan mengambilkan piring, jarak kami menjadi sangat dekat. Aroma sabun cuci piring bercampur wangi minyak kayu putih yang biasa beliau pakai tercium jelas. Tanganku dan tangannya hampir bersentuhan. Aku refleks menarik tangan lebih dulu. "Terima kasih, Di," katanya lembut. Aku mengangguk cepat dan kembali duduk. Mencoba mengabaikan detak jantung yang tiba-tiba terasa lebih cepat. Apa ya sebenarnya terjadi padaku? Ini hanya momen biasa. Tapi kenapa aku jadi terlalu sadar akan keberadaannya? Pikiranku mulai berkelana ke arah yang tidak seharusnya. Aku mencoba menepisnya tapi justru semakin jelas. Kesunyian, kedekatan, dan fakta bahwa Rina tidak ada di rumah. Aku merasa bersalah bahkan sebelum melakukan apapun. Bu Ratna kembali ke ruang tamu membawa sepiring gorengan. "Makan dulu, Di." Aku mengikutinya. Kami duduk berhadapan. Ia tersenyum kecil, mencoba mencairkan suasana. "Rina beruntung punya suami yang sabar," ucapnya tiba-tiba. Aku terdiam. "Kenapa ibu bilang begitu?" "Karena kamu mau tinggal sama ibu. Banyak menantu yang gak mau." Kalimat itu seperti beban sekaligus pujian. Aku tak pernah memikirkan diriku sejauh itu. Tapi mendengarnya dari beliau, ada rasa hangat yang aneh. "Selama ibu nyaman di sini, saya juga nyaman," jawabku pelan. Bu Ratna tersenyum lagi. Dan disitulah aku menyadari konflik sebenarnya mulai tumbuh. Bukan konflik berupa perbuatan, bukan juga pertengkaran, tapi konflik batin. Aku mulai terlalu sadar akan keheningan di antara kami. Terlalu sadar bahwa kami berdua sama-sama orang dewasa. Terlalu sadar bahwa rumah ini sedang kosong dari pengawasan siapapun. Pikiran yang tak seharusnya perlahan mengetuk pintu kesadaranku. Aku tahu itu salah, tapi justru karena tahu salah, pikiran itu terasa semakin mengganggu. Siang itu belum terjadi apa-apa, namun sesuatu sudah mulai berubah dan aku bisa merasakannya. Setelah makan siang sederhana itu, aku kembali ke kamar untuk mencoba melanjutkan pekerjaanku. Laptop terbuka, desain klien kupendangi, tapi garis-garis warna di layar terasa kabur. Pikiranku masih tertinggal di ruang tamu, di percakapan yang barusan terjadi. Aku mencoba meyakinkan diri. Tidak ada yang salah, kami hanya berbicara seperti keluarga pada umumnya, tidak lebih. Namun justru karena aku terus meyakinkan diri, aku sadar ada sesuatu yang sedang kutekan. Sekitar pukul 1, tiba-tiba listrik padam. Suara kipas angin berhenti mendadak. Rumah yang tadinya sunyi kini terasa lebih sunyi lagi. Tidak ada dengung mesin, tidak ada suara kulkas, hanya kesunyian yang utuh. Dian terdengar suara Bu Ratna dari ruang tamu. Aku keluar kamar. Beliau berdiri di dekat sofa dengan wajah cemas. "Listriknya mati ya?" "Iya, Bu. Mungkin pemadaman," jawabku. Beliau mengangguk, tapi jelas terlihat tidak nyaman. Siang hari memang terang, tapi entah kenapa rumah terasa lebih gelap saat listrik mati. Bayangan dinding tampak lebih panjang, udara terasa lebih pengap. "Aduh, ibu jadi takut kalau tiba-tiba mati begini," ucapnya pelan. "Takut kenapa, Bu?" tanyaku. "Ya, takut saja, rumah jadi sepi banget." Kalimat itu sederhana, tapi terasa dalam. Aku duduk di kursi ruang tamu. Bu Ratna ikut duduk di sofa. Karena kipas mati, udara terasa panas. Beliau mengibaskan ujung kerudungnya pelan untuk mengurangi gerah. "Kompleks ini aman kok, Bu," kataku mencoba menenangkan. "Ibu tahu, tapi tetap saja, kalau rumah sepi begini, rasanya beda." Aku memandangi pintu yang tadi sudah kukunci, terkunci rapat. Tapi entah kenapa, suasana justru terasa lebih tertutup. Waktu berjalan lambat. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa listrik. Aku tak bisa bekerja. Televisi tak bisa dinyalakan. Hanya ada kami berdua dan suara nafas masing-masing. Bu Ratna berdiri dan berjalan ke dapur mengambil minum. Aku mengikutinya tanpa sadar. Di dapur yang sempit itu, jarak kami kembali terasa dekat. Ia mengambil gelas. Tangannya sedikit gemetar. "Ibu akhir-akhir ini memang gampang cemas," katanya pelan.
Aku berdiri tepat di sampingnya. Mungkin karena sering sendirian di rumah, Bu. Beliau terdiam sejenak lalu berkata, "Sejak Bapak nggak ada, rumah terasa beda." Aku menelan ludah. Ada kesepian dalam suaranya. Kesepian yang selama ini mungkin tak pernah benar-benar diperhatikan. Beliau duduk di kursi dapur. Aku juga duduk. Jaraknya lebih dekat dari tadi pagi. Panas siang membuat keringat di pelipisku terasa jelas. Tanpa listrik, tanpa suara apapun, setiap gerakan kecil terasa lebih terdengar. Gesekan kain, tarikan nafas, bahkan detak jam dinding yang biasanya tak pernah kuperhatikan, kini terdengar jelas. "Ibu takut kalau suatu hari benar-benar sendirian," katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Wajahnya terlihat lebih rapuh dari biasanya. "Kami nggak akan ninggalin Ibu," jawabku cepat. "Ibu tahu, tapi tetap saja. Ibu nggak mau merepotkan." Kalimat itu seperti menusuk kesadaranku. Merepotkan, tapi justru disitulah bahaya itu muncul. Perasaan dibutuhkan, perasaan menjadi satu-satunya orang yang ada di situ. Aku melepaskan tangannya perlahan. "Bu, jangan bilang begitu. Saya di sini." Kalimat itu terdengar biasa, tapi suasananya tidak biasa. Petir kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Hujan turun tiba-tiba. Deras menghantam atap seng dapur. Suara hujan membuat dunia luar seperti menghilang. Kini benar-benar hanya